Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu thalithata asyarata. Makalah yang ke-13 dari bab yang pertama as-sunai. Qila dikatakan hambul arifi afsana, bahwasanya kehendaknya orang yang mengenal Allah itu as-sana'u adalah memuji Allah. Jadi orang ketika sudah kenal dengan Allah, maka yang diinginkan hanya ingin terus-menerus memujinya. Ai muradul arifi artinya bahwasanya kehendaknya orang yang kenal Allah, orang yang mengenal billahi dengan Allah, itu as-sana'u adalah memuji Allahi atas Allah bijamili sifatihi dengan dengan indahnya sifat-sifatnya Allah. Wa muzahidi dan bahwasanya kehendaknya orang yang zuhud itu ad-du'a'u adalah berdoa, adalah memohon. Ai muradul mu'aridi artinya bahwasanya kehendaknya orang yang berpaling. Alizaidi dari yang berlebih, ala qadaril hajati atas kadar hajat, minad dunya dari duniawi, berpaling biqalbihi dengan hatinya. Kehendaknya orang-orang zuhud itu ad-du'a'u adalah berdoa, memohon. Wa huwa bahwasanya doa itu at-tadarru'u adalah ya berdoa. Kalau makna Jawa itu DPDP ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bisu'alima dengan memohon sesuatu ingdahu yang ada di sisi Allah, minal khairi dari kebaikan. Li'anna hammal arifi, karena sesungguhnya kehendaknya orang yang mengenal Allah itu rabbuhu adalah Tuhannya. La thawabu, bukan pahala, walal jannatu, dan bukan pula surga. Karena orang yang sudah mengenal Allah, Allah itu lebih indah daripada surga. Maka orang yang kenal dengan Allah tujuannya hanya ingin kepada Allah. Wahamuz zahidi, dan bahwasanya wahamuz zahidi, dan sesungguhnya tujuannya atau kehendaknya orang yang zuhud itu nafsuhu adalah dirinya sendiri. Ai manfaatu nafsihi artinya memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Minats thawabi, dari berupa pahala, wal jannati, dan surga. Fa farqun, maka berbeda jauh, maka tentu beda, bainaman himmatuhul khur, antara orang yang cita-citanya adalah bidadari, waman, dan orang himmatuhu yang cita-citanya atau kehendaknya itu raf'us suturi adalah terangkatnya hijab. Wallahu a'lam. Itu makalah yang ke-13. Wal maqalatu rabi'ata asyarata, bahwasanya makalah yang ke-14 itu amba antil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ai atibba'il qulubi artinya dokter hati. Wahum, bahwasanya mereka itu al-auliya'u adalah para wali. Beliau mengatakan, ba'dil hukama mengatakan man tawahhama, bahwasanya yang beranggapan, tapi anggapannya salah, beranggapan annallahu, sesungguhnya dia memiliki walian, seorang penolong, aula yang lebih utama, minallahi, dari Allah. Barang siapa yang beranggapan ada penolong yang lebih utama dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka berarti minim sekali ma'rifatnya terhadap Allah. Berarti dia tidak kenal Allah itu siapa kalau sampai dia beranggapan ada penolong yang lebih utama daripada Allah. Wal makna, bahwasanya artinya itu man bahwasanya orang zona yang ia menganggap annalahu, sesungguhnya ia memiliki nasiran, penolong, aqraba, yang lebih dekat minallahi, dari Allah, wa aktsara, dan lebih banyak, nusrotan, pertolongannya, minhu, dari Allah, itu fa'innahu, maka sesungguhnya ia itu lam ya'rifillah, berarti dia tidak atau belum mengenal Allah Ta'ala. Waman, dan bahasanya barang siapa tawahama yang ia beranggapan annallahu, bahwa sesungguhnya memiliki aduan, musuh,
a'da yang lebih berbahaya, lebih memusuhi min nafsihi dibanding daripada nafsunya sendiri. Barang siapa yang beranggapan ada musuh yang lebih berbahaya daripada dirinya sendiri, qalat maka minim sekali, qalat maka sedikit ma'rifatuhu kenalnya ia binafsihi dengan dirinya sendiri, berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri. Aywaman artinya bahwasanya barang siapa dhanna yang ia beranggapan annalahu sesungguhnya itu baginya ia memiliki aduan ada musuh aqwa yang lebih kuat min nafsihi dibanding daripada nafsunya sendiri al-ammarati yang selalu memerintahkan keburukan, walawamati dan yang nafsu lawamah yang selalu mencela, fa innahu maka sesungguhnya ia itu lam ya'rif berarti dia tidak mengenal nafsahu dirinya sendiri. Itu makalah yang ke-14. Wal maqalatul khamisata asyrata dan bahwasanya makalah yang ke-15 itu an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridhoinya, fi qalihi di dalam firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zahara telah muncul al fasadu kerusakan fil barri di daratan wal bahri dan lautan. Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an beliau menafsiri ayat ini. Qala ia menjelaskan ay Abu Bakrin fi tafsiri dzalika di dalam menafsirkan hal itu beliau menjelaskan al barru wal lisan, yang dimaksud dengan daratan adalah lisan manusia, wal bahru dan bahwasanya lautan ihwal qalbu yaitu hati. Artinya faidha fasadal lisan maka apabila rusak lisan bisabbi dengan mengolok-olok misalkan masalan seumpama bakat maka akan menangis alaihi atasnya an-nufusu jiwa ayil ashkhasu artinya pribadi. Ketika lisan rusak misalkan dia mengolok-olok orang maka orang yang diolok-olok itu akan menangis, akan rusak, akan hancur hatinya. Bimbani Adam dari Bani Adam. Wa idza fasadal qalbu dan apabila rusak hati birriya dengan perbuatan riya masalan umpamanya bakat maka akan menangis alaihi atasnya siapa al malaikatu para malaikat. Ketika hati itu rusak malaikat yang menangis. Rusaknya hati sebab ya penyakit-penyakit hati diantaranya riya, takabur, sum'ah. Kila dikatakan al hikmatu fi anna lisan, apa hikmahnya kenapa lisan kita hanya dikasih satu padahal tangan kita dua, telinga kita dua, mata kita dua, kaki kita dua. Hikmah bahwasanya lisan itu hanya dikasih satu, itu wahidun satu, itu tambihun merupakan tambih, merupakan pengingat lil abdi bagi seorang hamba fi annahu di dalam sesungguhnya seorang hamba itulah yang bagi tidak seyogianya ayatakallama bahwa ia atau jika ia berbicara illa fima melainkan di dalam sesuatu yuhimmuhu yang penting baginya. Jadi kenapa lisan hanya satu? Sebagian ahli hikmah mengatakan lisan diberikan cuma satu agar manusia itu tidak usah banyak-banyak bicara, kecuali banyak bicara di dalam hal yang memang penting. Jadi bukan berarti tidak boleh bicara, boleh bicara, bahkan boleh banyak bicara, boleh asalkan bermanfaat. Wa fi khairin dan di dalam kebaikan. Wa qila dan dikatakan li anna lisan karena sesungguhnya lisan adz-dzakiru yang zikir, adz-dzakira yang zikir sesungguhnya lisan yang ahli zikir bikulli lughatin dengan berbagai bahasa itu karena ada apa zikruhu zikirnya lisan lil madhkuri kepada yang dizikiri yaitu Allah al-wahidu itu al-wahidu satu. Jadi kenapa lisan itu cuma satu? Karena berbagai macam bahasa yang digunakan oleh lisan untuk berzikir kepada al-madhkur, kepada yang dizikiri, itu ternyata yang dizikiri, yang diingat, yang disebut itu cuma satu.
wa huwa Allah, dan bahwasanya dia al-madhkur, yang dizikiri adalah Allah Ta'ala. Wa kadzalikal qalbu, dan seperti itu pula hati, bi khilafi nahwil aini. Hati itu cuma satu karena memang hati itu hanya milik zat yang maha satu, yaitu Allah. Bi khilafi nahwil ain, berbeda dengan seumpama mata, wal udhuni, dan telinga. Telinga kita ada dua, mata kita ada dua. Apa hikmahnya? Fa innahu yata'addadu, maka sesungguhnya ain atau udhun itu yata'addadu, ia berbilang, ada dua-dua. Kila dikatakan hikmah dari kenapa mata kita ada dua, telinga kita ada dua, li'annal hajata, karena sesungguhnya kebutuhan, ila sam'i, kepada mendengar, wal basari, dan kepada melihat, itu aktsar, lebih banyak. Jadi kita dianjurkan untuk banyak melihat dan banyak mendengar. Tidak usah banyak bicara kalau tidak penting. Minal hajati, daripada hajat, ilal kalami, kepada berbicara. Banyak-banyaklah melihat agar bisa mengambil pelajaran. Banyak-banyaklah mendengar agar kita banyak tahu. Wa innama syubbihal qalbu bil bahri, dan sesungguhnya diserupakan, hanyalah diserupakan apa al qalbu, hati itu diserupakan bil bahri, dengan lautan, li syiddati umqihi, karena sangat dalamnya ia, wattisaihi, dan luasnya ia, karena hati itu tak terbatas, hati itu sangat luas, sangat dalam, maka digambarkan digambarkan seperti lautan. Laut itu tak bertepi, laut itu sangat dalam. Intah, wallahu a'lam bishawab. Wal maqalatu sadisata asyarata, bahwasanya makalah yang ke-16 itu kila dikatakan asyahwat, inna syahwata, inna syahwata, sesungguhnya syahwat itu tusayyirul muluka abidan, akan menjadikan seorang raja itu menjadi seorang budak. Jadi syahwat, keinginan, hasrat yang tidak terkendalikan itu akan menjadikan raja menjadi seorang budak. Fa innaman, karena sesungguhnya orang, ahabba, yang ia cinta, syai'an, pada sesuatu, itu fahuwa, maka bahwasanya ia itu abduhu, akan menjadi budaknya. Karena memang rumus cinta, dia akan memperbudak siapa yang mencintai. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budak dari sesuatu itu. Wasabru, dan bahwasanya sabar itu yusayyiru, dia akan menjadikan al-abida, para hamba, para budak, mulukan, laksana seperti raja. Sedangkan kesabaran itu akan menjadikan seorang hamba itu akan menjadi raja. Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba itu li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba bisabrihi, dengan kesabarannya itu yanalu, ia akan dapat memperoleh mayuridu, sesuatu yang dia kehendaki. Sabar, kuncinya sabar. Alataro, tidakkah kamu melihat, ay ala yasilu ilmuka, artinya tidakkah sampai pengertianmu, masa kamu belum tahu, ila qissati sayyidinal karim, kepada kisahnya Tuhan kita yang mulia, ibnil karim, putranya orang mulia, putranya orang mulia, Yusufa, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam as-siddiq, yang mana Nabi Yusuf itu orang yang tulus, ibnu Yakub, yang menjadi putranya Nabi Yakub as-subur, yang penyabar, ibn Ishaq, yang mana Nabi Yakub itu putra Nabi Ishaq, al-Halim, yang penyantun. Al-Halim adalah orang yang la yusri'u ilal ghadab, orang yang tidak mudah terpancing emosinya, itu Al-Halim. Ibni Ibrahim Al-Khalil, yang menjadi putra Ibrahim, Al-Khalil, yang menjadi kekasih, Al-Awwah, yang banyak kembali kepada Allah, alaihimussalam. Semoga salawat salam semoga tercurah atas mereka para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Wa Zulaikha, dan Zulaikha,
Jadi tidakkah kamu ingat kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha? Fa innaha, maka sesungguhnya Zulaikha itu ahabbat, ia cinta sayyidana kepada Tuhan kita Yusuf, itu Nabi Yusuf, nihayatul hubbi, dengan puncaknya cinta. Diceritakan Zulaikha itu sangat cinta sekali. Tadi dikatakan cinta itu akan memperbudak, bahkan ketika cinta itu tidak terkendali, itu nanti akan terjadi istilah cinta buta. Wahuwa, sedangkan Nabi Yusuf itu yasmiru, ia bersabar, ala makriha, atas rayuannya, wa adhiyatiha, dan hal yang menyakitkan dari Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf itu dirayu, dia menolaknya, dia bersabar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waqaratu sabi'ata asyarata, bahwasanya makalah yang ke-17 itu kila dikatakan tuba ayil khairul kathir, bahwasanya kebaikan yang banyak, keberuntungan. Ayil khairul kathir artinya kebaikan yang banyak. Itu liman, bagi orang kana yang ada apa akluhu, akalnya itu amiran, menjadi amir. Keberuntungan yang banyak bagi orang yang akalnya itu menjadi pemimpin dirinya. Biaya kata dia, dengan jika ia mengikuti. Bimuradi aklihi, dengan kehendak akalnya al-kamil, yang sempurna. Yaitu ketika orang itu mengikuti akal sehatnya, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan banyak, mendapatkan keberuntungan yang banyak. Wahawahu, dan hawanya, aimailanu nafsihi, artinya aimailanu nafsi, artinya pada kecondongan jiwanya, ilama, kepada sesuatu, la tashtahi, yang tidaklah menginginkannya, min ghairi da'iyati syar'i, dari tanpa seruan syariat. Itu asiron, wahawahu, dan hawa nafsunya itu asiron, yang dicegah, ditawan. Ay mamnu'an, artinya yang dicegah, min dzalika, dari hal itu. Jadi keberuntungan, kemenangan atau kebaikan yang banyak bagi orang yang akalnya itu menjadi pengendali dirinya, dan hawa nafsunya itu dikendalikan oleh dirinya, sehingga hawa nafsunya tidak diumbar. Wawailun, dan bahwasanya celaka, ay halakun syadidun, artinya kehancuran yang sangat, hancur sehancur-hancurnya, liman, bagi orang kana yang ada apa hawahu, hawa nafsunya itu amirun, menjadi amir. Kehancuran yang luar biasa ketika orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai panutannya. Bi'an arsalah, dengan jika ia mengumbarnya, meculake, dengan jika ia mengumbarnya, ila mustahiyatiha, kepada keinginan-keinginannya. Wa akaluhu, dan akalnya itu asiron, yang ditawan. Itu tanda orang yang celaka, hancur sehancur-hancurnya, yaitu orang yang hawa nafsunya itu dituruti dan akalnya itu dicegah, akalnya itu ditawan. Ay mamnu'an, artinya dicegah, minahwi tafakkuri, dari seumpama memikirkan, fi ni'amillahi, di dalam nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, wa fi 'azamatihi, dan di dalam keagungan, dan di dalam keagungan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wal maqalatu tsaminata asyrata, dan bahasanya makalah yang ke-18 itu kila dikatakan, mang tarakal dzunubah raqqa qalbuhu, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa, maka akan menjadi lembut apa qalbuhu, hatinya. Kalau ingin punya hati yang lembut, tinggalkan perbuatan dosa, karena dosa itu membuat hati itu keras. Apa tanda hati keras? Tanda hati keras adalah ketika hati sulit untuk menerima mau'izah, angel omongane. Faya kebalu, maka ia akan bisa menerima nasihat, wa yakhsha'u, dan dia akan bisa khusyuk laha, kepada nasihat. Jadi tanda hati yang lembut adalah mudah menerima nasihat
dan khusyuk ketika diberikan nasihat. Waman dan bahasanya barang siapa tarokal harama yang ia meninggalkan haram fil mata'um di dalam makanan wal malbus dan yang dikenakan wa ghairihima dan selain keduanya wa akalal halal dan ia memakan yang halal soffat fikratuhu maka akan jernih akan bening fikratuhu cara berfikirnya maka tafakurnya maka pikirannya itu akan jernih ala masnu'atillahi ta'ala memikirkan atas ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala ad-dalati yang menunjukkan ala ihya ilahi Ta'ala atas menghidupkannya Allah Ta'ala ala khalqa pada makhluk ba'dal mauti setelah kematian. Jadi kalau ingin bisa tafakur mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah sebagai tanda bahwasanya Allah itu akan menghidupkan makhluk setelah kematian, maka modalnya adalah makan makanan yang halal. Tinggalkan dosa, makan makanan yang halal. Wa ala wahdatihi dan atas keesaannya, wa qudratihi dan kuasanya, wa ilmihi dan ilmunya. Wa dzalika dan bahwasanya hal itu bagaimana caranya, prakteknya bi anta amala dengan agar ia merenungkan bifikrihi dengan fikirannya wa tadabbara dan ia tadabbur wa bi aklihi dengan akalnya dia mentafakuri mentadabburi merenungkan anallaha sesungguhnya Allah itu khalaqahu ia telah menciptakannya. Ingatlah Allah telah menciptakan kita min nutfatin dari setetes mani dari setetes sperma firrahmi di dalam rahim. Kita hanya berasal dari setetes air hina. Faja'alaha maka kemudian Allah menjadikan setetes air hina itu alaqatan menjadi segumpal darah. Summa badaukhatan kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Summa khalaqa minha kemudian dari segumpal daging itulah Allah menciptakan lahman berupa daging wa azman dan tulang wa uruqan dan otot wa a'soban dan urat yang besar. Wasyaqqa dan Allah memecah, memisah lah baginya. Wasyaqqa dan Allah menjadikanlah baginya samaan pendengaran, wa basaran dan penglihatan, wa a'dha'an dan anggota tubuh. Tsumma sahala kemudian Allah mempermudah al-khuruj pada keluar lil janini bagi janin mimbatni ummihi keluar dari perut ibunya. Wa alhamahu dan Allah memberikan ilham kepada si bayi yang baru lahir, diberikan ilham oleh Allah irtidha'af fadhi pada menyusu pada susunya ibu. Wa ja'alahu dan ia menjadikan fi awalil amri pada awal perkaranya bila asnanin dengan tanpa gigi. Jadi coba seandainya kalau bayi itu lahir langsung ada giginya, kan kacau, dia tidak bisa membuat perkiraan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ambata kemudian ia menumbuhkan lahu untuknya, menumbuhkan al asnana gigi, tsumma asqataha kemudian menjatuhkannya lagi, merontokkannya lagi, artinya terlepas lagi giginya. Anak kecil itu kan ketika tumbuh gigi nanti umur berapa tahun itu nanti akan coba lepas lagi, wa azalah dan menghilangkannya ingda sab'i sinina ketika umur 7 tahun. Tsumma a'ada kemudian ia mengembalikan gigi yang lepas tadi marratan ukhra pada kali yang lain. Wa ja'ala dan menjadikan Allah Ta'ala ahwalal abdi kondisinya seorang hamba mutaghayyiratan yang berubah min sigharin ila kibarin dari kecil berubah menjadi besar wa min syababin ila haramin dari masa muda menuju masa rentah wa min sihatin dan dari sehat ila saqamin kepada sakit. Wa ja'alal abda dan Allah menjadikan seorang hamba kulla yaumin pada setiap hari yanamu yang ia dapat tertidur wa istaiqidhu dan dapat terbangun. Wa kadzalika dan seperti itulah syu'uruhu rambut-rambutnya
wa adfaruhu dan kuku-kukunya, kullama saqata minha, setiap kali jatuh minha darinya, rontok, roja'a maka Allah akan mengembalikan ila makana kepada asalnya. Dan semua itu kita tidak ikut mengaturnya. Pertumbuhan gigi kita itu seperti apa kita tidak ngerti, kita hanya tinggal terima. Pertumbuhan rambut itu kita seperti apa prosesnya, kita tidak ngerti, kita hanya tinggal terima. Semuanya kita hanya tinggal menikmati saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menjadikan mata ini bisa melihat, bagaimana Tuhan menjadikan telinga ini bisa mendengar. Kita tidak ngerti. Ila makana kadzalika, seperti itulah alailu wan nahar, seperti itu pula ada malam ada siang. Itu ya tanawabani, saling silih berganti. Kullama dhahaba ahaduhuma, setiap kali pergi salah satu keduanya, ja'al akhar, maka yang lain datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika syamsu wal qamar, seperti itu pula matahari dan rembulan, wan nujumu dan bintang-bintang, wasahabu dan mega atau mendung, wal mataru dan hujan, kulluha taji'u wa tadhhabu, semua mereka matahari, rembulan, mendung, hujan itu taji'u, ia datang, wa tadhhabu dan pergi, mereka akan datang silih berganti. Wa kadzalikal qamar, dan seperti itu pula rembulan, itu yan mahiku, dia akan terhapus cahayanya, kulla syahrin, pada setiap bulan, tsumma yatakamalu, kemudian menjadi sempurna lagi, tsumma yan mahiku, kemudian terhapus lagi cahayanya, semakin berkurang cahayanya. Wa kadzalikal kusuf, dan seperti itu pula terjadinya gerhana, lisyamsi, bagi matahari, wal qamari dan rembulan, haitsu yadhhabu ad-daw'u minha tsumma ya'udu, sekira hilang apa ad-daw'u, cahaya, minha darinya, dari syams atau qamar, tsumma ya'udu, kemudian ia kembali lagi. Wa kadzalikal ardu, seperti itu pula bumi ini, bumi yang kita tempati, takunu yabisatan, ada awalnya itu kering, takunu ia kering, ya yakunu ya Allah, takunu adanya ia itu ya bisatan yang kering, tsumma yumbitu, kemudian menumbuhkan siapa Allahu fiha di dalamnya, annabata, tumbuhan, tsumma yadhhabu, kemudian Allah menghilangkan lagi, minha dari ard, yang tadinya bumi ini kering, tidak ada tumbuhan, maka diturunkan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Tapi nanti kemudian nanti akan hilang lagi, nanti akan tumbuh lagi, akan hilang lagi, tumbuh lagi, seperti itu terus. Fata'udu, maka ia akan kembali ya bisatan yang kering, summa tambutu, kemudian dia akan tumbuh marratan ba'da ukhra, maratan pada sekali, ba'da ukhra, pada kali yang lain. Falladzi qaddara, maka apa yang kita bisa ambil dari kejadian alam semesta ini? Falladzi qaddara ala dzalik, maka bahwasanya zat Allah qaddar, yang mentakdirkan, atau qaddar yang ia mampu, yang dia kuasa, ala dzalik, atas hal itu, Allah yang bisa menciptakan matahari, menciptakan cahayanya, menciptakan rembulan, menciptakan cahayanya. Allah yang mampu, zat yang mampu atas hal itu semua. Kulluhu, semuanya itu, qadirun, yang kuasa, ala ihya'il mauta, atas menghidupkan orang mati. Maka alangkah bodohnya kita kalau kita itu hari gini masih tidak percaya kalau Allah itu bisa membangkitkan orang mati. Alangkah bodohnya kita. Karena Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini nyatanya sudah terjadi. Semuanya diciptakan oleh Allah tanpa bantuan siapapun, dan ini sudah terwujud, kita sendiri tahu. Lah kok kita dikasih kabar oleh Kanjeng Nabi, oleh Al-Quran, bahwasanya Allah nanti akan menghidupkan orang yang sudah mati. Kok misalkan kita merasa aneh dan merasa tidak mungkin, ini berarti kan kita yang sangat bodoh. Karena untuk mengembalikan manusia untuk kembali hidup bagi Allah itu sangat mudah.
Lah kenapa? Karena pembuatan yang pertama kali itu kalau secara logika itu kan lebih sulit. Yang awalnya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Itu loh Allah bisa. Yang awalnya kita tidak ada, awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Tuhan. Itu Allah, itu Tuhan bisa. Bumi yang awalnya tidak ada itu diadakan oleh Tuhan. Itu loh bisa. Apalagi hanya sekedar untuk mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada, itu kan lebih mudah. Maka alangkah bodohnya kita, alangkah bodohnya manusia ketika hari gini masih bingung, masih meragukan tentang adanya hari kebangkitan. Falladzi qadara ala dzalik, maka bahwasanya zat yang kuasa atas hal itu kullihi seluruhnya, itu qadirun yang mampu ala ihya'il mauta atas menghidupkan orang mati, ba'da fanaihim setelah sirnanya mereka, setelah kematian mereka, fil ardi di muka bumi, setelah mereka menjadi tanah sudah hancur semuanya, itu bisa dikembalikan karena itu lebih mudah bagi Tuhan. Itu sangat mudah bagi Tuhan, tidak ada sulitnya. Fa'adal abdi, maka wajib atas seorang hamba ayukthirul fikrah, agar ia memperbanyak tafakur fi dzalika, di dalam hal itu. Jangan sampai ada keraguan tentang hal ini. Hatta yaqwa, sehingga menjadi kuat apa imanuhu, imannya, bil ba'thi, tentang hari kebangkitan, ba'dal mauti, setelah kematian. Sehingga dengan dia sering-sering tafakur, maka imannya akan semakin kuat, semakin mantap, semakin yakin bahwasanya saya sekarang hidup, nanti akan mati, tapi akan dihidupkan lagi. Wa ya'lamu, dan dia akan mengetahui. Wa ya'lamu, dan ia wa ya'lama, dan sehingga ia mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah itu yab'atsuhu, akan membangkitkannya, wa yujazihi, dan akan membalasnya, bi a'malihi, dengan amal-amalnya. Fa'ala qadri quwwati imanihi, maka atas kadar kekuatan iman seseorang, atas kadar kekuatan iman seorang hamba, bidzalika, dengan hal itu, dengan kuasa Tuhan menghidupkan, membangkitkan orang dari kematian, yajtahidu, akan bersungguh-sungguh, dia akan bersungguh-sungguh fi ta'ati, di dalam ketaatan, wajtinabil mukhalafati, dan menjauhi penyelisihan li syar'i, terhadap syariat. Jadi orang itu akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, dia akan bersungguh-sungguh dalam menjauhi larangan-larangan. Itu tergantung kadar keimanannya. Semakin kuat imannya, maka dia akan semakin bersungguh-sungguh. Semakin kuat imannya, maka dia akan sangat berhati-hati dalam kehidupan ini, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, bahwasanya makalah yang ke-19 itu Uhiya, diwahyukan ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi. Dikatakan ati'ani fima amartuka, taatlah kepadaku dalam apapun yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'asini, dan janganlah kamu mendurhakai aku, fima nasahtuka, di dalam sesuatu yang aku menasihatimu, ai fima da'autuka, artinya di dalam sesuatu yang aku menyerumu. Jadi wahai para nabi, taati aku apapun yang aku perintahkan, jangan mendurhakai aku dalam segala hal yang aku perintahkan, aku nasihatkan, aku serukan kepada kalian. Ai fima da'autuka, artinya di dalam sesuatu yang aku menyeru kepada kalian, ilama, kepada sesuatu, fihi, yang di dalamnya as-salahu, kebaikan, wa nahaituka, dan aku mencegahnya, wa nahaitu, karena aku mencegah kamu, amma, dari sesuatu, fihi, yang di dalamnya al-fasadu, kehancuran. Karena saya sebagai Tuhan itu Tuhan yang maha baik, kira-kira seperti itu. Saya itu sangat baik kepada kalian. Yang sekira bermanfaat, maka itulah yang aku perintahkan. Yang aku larang adalah sesuatu yang berbahaya. Kurang baik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isyruna, dan bahwasanya makalah yang ke-20 itu kila, dikatakan ikmalul akli, sempurnanya akal,
itu ittiba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti ridhonya Allah ta'ala. Sempurnanya akal ketika akal itu bisa mengikuti hal-hal yang diridhoi Allah dan menjauhi kemurkaan Allah. Ay fa khilafu dzalik jununun. Artinya maka bahwasanya menyelisih hal itu jununun, berarti suatu kegilaan. Jadi akal yang waras adalah akal yang bisa mengikuti ridhonya Allah, menjauhi kemurkaan Allah. Itu berarti akalnya waras. Maka ketika kita punya akal, ketika manusia punya akal tapi dia justru melakukan hal-hal yang menjadikan Allah hal itu menjadikan Allah itu murka, menjadikan Allah itu murka, maka itu adalah satu kegilaan. Dia tidak waras. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal isyrunah, makalah yang ke-21. Qila dikatakan, la ghurbata lil fadil, tidak ada terasing lil fadil bagi orang yang utama, wala watana lil jahil, dan tidak ada tempat lil jahil bagi orang yang bodoh. Ayil mutasifu bila ilmi wal amal. Artinya orang yang punya karakter, punya sifat ilmu dan amal, orang yang punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, kana mukroman mu'azzaman ingdan nas, maka dia akan dimuliakan, akan diagungkan ingdan nasi, di sisi manusia. Meskipun kita mencari ilmu, kita melakukan amal, tujuannya bukan untuk dihormati, bukan untuk diagungkan oleh manusia, itu bukan tujuan. Bahkan ketika ada pemikiran seperti itu suatu penyakit yang harus kita hindari. Kita mencari ilmu, kita mengamalkan ilmu ya semata-mata karena Allah. Fi ayyi baladin kana, dimanapun daerah dia tinggal, dia mau tinggal di daerah manapun, mau di Jawa, di luar Jawa, yang penting dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia tidak ada asingnya. Dimanapun tempat, itu adalah tempat yang terbaik baginya. Fakana kullu baladin ingdahu watonan, maka setiap daerah yang dia tempati, ingdahu menurutnya, itu watonan, merupakan tempat yang nyaman. Walau kana, dan meskipun adanya ia, itu ghoriban, yang asing, meskipun dia termasuk orang asing, orang baru di situ, tapi karena dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, maka tempat yang baru baginya seperti tempat yang sudah lama. Artinya sangat nyaman untuk ditempati. Tapi sekali lagi, kita mencari ilmu, kita mengamalkan ilmu bukan untuk itu, bukan untuk supaya dihormati, bukan supaya kita itu diagungkan oleh manusia. Na'udzubillah, bukan itu. Tujuan kita adalah ta'abbud. Tujuan kita adalah menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahilu, dan bahwasanya orang bodoh itu bikhilafi dzalika, dengan berbeda yang demikian itu. Orang jahil kondisinya akan berbalik. Dimanapun dia tinggal, maka dia tidak akan pernah nyaman. Namanya orang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal isyrun, makalah yang ke-20 dari bab yang pertama. Ila dikatakan, mangkana bi ta'ati indallahi qariban, barang siapa yang dengan ketaatan di sisi Allah itu qariban, ia dekat. Barang siapa yang pendekatannya kepada Allah, ketaatannya dengan mendekatkan diri kepada Allah itu dekat, karena maka ia menjadi bainan nasi, di antara manusia itu ghariban, orang yang merasa asing. Artinya orang yang sudah mendapatkan anugerah nikmatnya mendekat kepada Allah, maka dia tidak lagi merasakan nikmat ketika dia berkumpul dengan manusia. Ai manis ta'nasa bistighali ta'atillah, artinya barang siapa yang merasa anis, merasa nyaman bistighali ta'atillahi, dengan sibuk taat kepada Allah Ta'ala, sora, maka ia akan menjadi itu mustawkhishan, orang yang merasa resah anin nasi, dari manusia, karena dia sudah kadung merasakan nikmatnya bersama Allah. Maka ketika dia bersama manusia,
maka dia akan merasa terganggu. Keasikannya bersama Allah itu merasa terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wal 20, bahwasanya makalah yang ketiga 23. Bila dikatakan harakatu ta'ati dalilul ma'rifah, gerakan taat kita itu menunjukkan kemakrifatan. Kama anna harakatal jismi, sebagaimana sesungguhnya gerakan jisim, gerakan badan itu dalilul hayati, merupakan tanda kehidupan. Kalau orang itu hidupnya sempurna, artinya masih sehat, maka gerakan tubuhnya juga akan sangat sempurna. Dia sehat gerakannya. Tapi kalau orang itu sakit, maka gerakannya akan terganggu. Sama orang yang mengenal Allah. Kalau kenalnya dia kepada Allah itu banyak, maka gerakan taatnya juga banyak. Tapi kalau dia kenalnya dengan Allah itu tidak seberapa, maka ketaatannya itu juga tidak seberapa. Wal makna, bahwasanya artinya itu anna ityanal abdi, sesungguhnya mengerjakannya seorang hamba atau pada ketaatan lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Sesungguhnya perbuatan hamba melakukan ketaatan kepada Allah itu alamatun, menjadi tanda ala ma'rifatihi, atas kemakrifatannya lillahi, kepada Allah. Artinya fa idza kathuratit ta'at kathuratil ma'rifah, ketika banyak ketaatan itu tanda kalau banyak makrifat. Wa idza qallat, ketika sedikit ketaatannya itu menandakan sedikit kemakrifatannya. Li'anna zahir mir'atul batin, karena sesungguhnya zahir itu akan menjadi cermin dari batin. Jadi apa yang nampak di zahir itu menjadi cerminan dari apa yang ada di batin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu wal 20, makalah yang ke-24. Itu qala, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya, aslu jami'il khataya, bahwasanya pokok semua kesalahan itu hubbud dunya, adalah cinta duniawi. Rasul mengatakan sumber atau penyebab utama orang melakukan kesalahan itu adalah karena dia saking cintanya kepada duniawi. Orang di penjara, orang salahkan tempatnya di penjara. Kenapa orang di penjara? Ya, karena dia korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena dia saking cintanya kepada yang namanya uang. Karena saking cintanya sampai dia rela korupsi. Karena saking cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang di penjara kenapa? Karena dia membunuh. Kenapa dia membunuh? Karena dia tersinggung, karena dihina oleh orang misalkan. Kenapa dia kok sampai membunuh gara-gara tersinggung? Karena dia sangat cintanya kepada dirinya, sampai dia rela membela dirinya. Dia tidak ingin dirinya itu dihina, sampai dia rela membunuh orang lain. Jadi semua kesalahan itu bersumber dari cinta duniawi. Orang riya, pamer, dia beramal karena ingin dilihat orang. Kenapa kok sampai terjadi perbuatan riya, beramal ingin dilihat oleh orang? Ya karena dia saking cintanya kepada dirinya. Dia saking cintanya kepada dirinya, dirinya ingin punya nama di hadapan manusia. Makanya sampai dia berani riya. Jadi cinta duniawi. Duniawi adalah diri ini, termasuk diri ini adalah bagian dari duniawi. Wahia bahasanya sesuatu, wahia bahasanya dunia. Apa itu dunia? Dunia itu apa? Mazada'atil hajat. Yang dinamakan duniawi, yang dinamakan dunia artinya rendah, adalah sesuatu yang melebihi keperluan. Artinya tidak kita perlukan. Ini kok jenenge dunia. Jadi dunia itu apa sih? Sesuatu yang tidak kita perlukan. Sesuatu yang tidak kita perlukan, itu namanya dunia. Misalkan kita dalam satu hari itu kita yang benar-benar kita perlukan untuk makan satu keluarga, itu misalkan 100.000.
Maka ketika kita punya uang lebih dari 100.000, maka lebihannya itu bagian dari duniawi. Lah yang 100.000 yang kita gunakan untuk makan minum, untuk keperluan, yang mana kalau ndak ada itu kita ndak bisa. Jadi memang benar-benar kita memang memerlukan 100.000 itu tidak termasuk duniawi, tapi merupakan bekal kita beribadah. Seperti kita makan, untuk keperluan makan, misalkan kita satu keluarga, orang kan harus makan. Orang kan harus makan, dalam satu keluarga misalkan 100.000, maka 100.000 itu bukan duniawi. Itu adalah bekal untuk ibadah, karena tujuan orang makan adalah untuk supaya badan ini sehat. Ketika sudah sehat, untuk kita gunakan untuk taat beribadah kepada Allah. Makanya orang yang bekerja, yang hasil kerjanya itu hanya cukup untuk makan minum, untuk keperluan sehari-hari, dia tidak dianggap mencari dunia. Dia mencari bekal hidup, bekal ibadah kepada Allah. Jadi jangan khawatir kalau dia kehidupannya itu pas-pasan, itu yang bagus. Jadi wong urip, orang hidup itu kok hidupnya pas-pasan, pas untuk belanja sehari-hari, besok harus kerja lagi, cari lagi, nanti habis dapat gajian terus habis untuk keperluan sehari-hari. Jadi hidupnya pas-pasan, itu adalah kehidupan yang paling bagus sebetulnya. Karena dengan begitu dia tidak termasuk orang yang bekerjanya mencari duniawi. Jadi orang yang kerja, yang hasilnya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari, dia tidak sedang mencari duniawi, dia sedang mencari bekal hidup, sedang mencari bekal ibadah. Duniawi itu yang mana? Dunia itu yang mana? Yang melebihi hajat, yang melebihi kebutuhan kita, yang tidak kita butuhkan. Mazada anil hajat wa aslu jami'il fitan. Dan bahwasanya pokok semua fitnah itu mana'ul usyri waz zakati, mencegah 1/10 waz zakati, dan mencegah zakat. Pokok dari semua fitnah, munculnya fitnah itu bersumber dari orang itu tidak menjalankan kewajiban sedekah, tidak menjalankan kewajibannya berzakat. Wahada, bahwasanya ini lafaz man'ul usyri waz zakat itu min atfil am alal khas, merupakan atofkan kata yang umum alal khasi atas kata yang khusus. Li andal usyra, karena sesungguhnya 1/10 itu khusus bizuru, untuk tanaman pokok, wathimar, dan buah-buahan. Wa zakatu, sedangkan zakat itu syamilatun, wa zakatu, sedangkan zakat itu syamilatun, yang mencakup lidzalika, kepada semua itu. Wa zakatun naqdi, wa zakatun naqdi, dan zakat uang, wal an'ami, dan binatang ternak, wali zakatil badani, dan mencakup kepada zakat badan atau zakat fitrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna, makalah yang ke-25. Bila dikatakan al-muqirru bitaksir, orang yang mengakui kelemahan dirinya, aibil ajzi, artinya ketidakmampuannya, mengakui ketidakmampuannya, anitaati, dari melakukan taat, abadan, selamanya, itu mahmudun, terpuji. Orang yang mengaku lemah dirinya, tidak mampu melakukan taat, itu dia terpuji. Wal iqraru, dan bahwasanya mengakui bitaksir, dengan ketidakmampuan, itu alamatul qabul, merupakan tanda diterima. Jadi tanda diterimanya amal adalah ketika kita merasa ini bukan ketaatan kita, saya ndak mampu menjalankan sholat, saya hanya menerima takdir sholat dari Allah, saya tidak mampu sholat karena kehendak untuk melakukan sholat bukan kehendak saya. Kekuatan yang saya gunakan untuk mengerjakan sholat itu bukan kekuatan saya hanya menerima takdir ibadah sholat, saya tidak mampu. Jadi tandanya ibadah diterima, dia punya anggapan, dia punya
Perasaan yang seperti itu dia tidak mampu taat. Li'annahu isyaratun ila adamil ujubi wal kibri, karena sesungguhnya perasaan itu merasa tidak mampu, itu isyaratun merupakan isyarah ila adamil ujubi wal kibri, kepada ketiadaan ujub dan takabur. Bagaimana dia takabur? Lawang dia tidak merasa mengerjakannya, dia hanya menerima anugerah ibadah sholat dari Tuhan. Jadi sholat itu anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal isyruna, makalah yang ke-26 itu kila dikatakan kufurun nikmati lu'mun, kufur nikmat itu tercela. Ayat adamu syukri, artinya ketiadaan syukur, li nikmati, ketiadaan mensyukuri, li nikmati kepada nikmat, itu dalilun menunjukkan ala danaatin nafsi, atas rendahnya diri. Tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat, itu menandakan orang itu orang-orang yang rendah, orang yang tidak tahu terima kasih. Jangankan kepada Tuhan, kita dengan tetangga saja, ya, kita dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, ketika kita dikasih sesuatu oleh teman kita, kemudian kita tidak terima kasih, itu kan berarti menunjukkan kita itu orang yang tidak tahu terima kasih. Berarti kan kita bukan orang cerdas, tidak tahu terima kasih, gak ngerti matur nuwun, sudah dibantu kok tidak terima kasih sama sekali. Itu kepada manusia, ketika kita diberikan sesuatu yang bermanfaat oleh orang lain, kemudian kita tidak terima kasih, itu kan menunjukkan berarti kita orang yang memang bodoh, tidak tahu terima kasih. Apalagi kepada Tuhan, yang mana pemberian Tuhan kepada kita itu ya semua dari Tuhan. Langgi kita itu dikasih sesuatu oleh teman, dibantu, yang mana itu ya hanya tidak mungkin segala hal kita itu dibantu oleh orang, hanya mungkin dikasih uang atau dikasih bantuan tenaga, kemudian kita tidak terima kasih, itu kan jelek sekali. Apalagi kepada Tuhan, yang mana semua kebaikan itu bersumber dari Tuhan. Maka ketiadaan mensyukuri nikmat itu dalilun menunjukkan ala danaatin nafsi, atas rendahnya jiwa, berarti orang rendahan, tidak tahu terima kasih. Wa suhbatul ahmaki, dan bahwasanya berteman dengan orang-orang tolol, iwahwa bahwasanya ahmak itu wadhi'u syai', orang yang meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, di selain tempatnya. Jadi orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk orang ahmak, orang tolol, orang bodoh. Kalau bodoh itu jahil, kalau ahmak itu lebih parah lagi. Ma'al ilmi biqubhihi, serta pengertian atau dia tahu biqubhihi, dengan keburukannya. Jadi orang ahmak itu sebutan bagi orang yang dia itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, padahal dia ngerti keburukannya. Itu syu'mun, merupakan keburukan. Ay ghairu mubarakin, artinya tidak diberkahi. Kama rawa, sebagaimana meriwayatkan siapa At-Tabrani Bashirin dari Bashir, annahu, sungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, isrimil ahmaq bikasril hamzah warra, isrim, putuskan dirimu, putuskan al-ahmaq, kepada orang-orang yang ahmak. Lafat isrim bikasril hamzati is warra, ai iqta wuddahu, artinya putuskan hubunganmu, putuskan wuddahu, pada cinta kepadanya, putuskan rasa senangmu kepada orang-orang seperti itu. Wal makna, dan bahwasanya artinya, maknanya adalah la tusahibuhu, jangan kamu bersahabat dengannya, liqubhi halatihi, karena buruknya kondisinya. Dia itu orang buruk sekali. Kalau orang jahil itu orang yang tidak ngerti, dia ngerti sebetulnya kalau itu buruk, tapi masih dikerjakan, berarti ahmak. Kenapa kamu tidak boleh berteman dengan orang seperti itu? Orang yang ngerti buruk tapi masih dilanggar. Wali an-natiwa'a, dan karena sesungguhnya watak itu sarraqatun, dia akan mencuri, dia banyak mencurinya. Waqad yasriku,
Dan terkadang mencuri apa tabauka watakmu minhu darinya. Dikhawatirkan nanti kamu akan menirukan perilaku orang itu. Warwa dan meriwayatkan siapa At-Tirmidzi an Ibnu Amrin anna Nabiya sungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani, ada dua perkara, mangkana tafihi, yang mana barang siapa yang dua perkara itu ada di dalam dirinya, katabahullahu syakiran sabiran, maka Allah akan mencatat orang itu sebagai orang yang ahli syukur dan orang yang ahli sabar. Waman dan barang siapa lam takuna, yang kedua perkara tadi tidak ada, fihi di dalamnya, lam yaktubuhullah, maka Allah tidak akan mencatatnya syakiron sebagai orang yang ahli syukur, wala sabiron, dan tidak pula dicatat sebagai orang yang ahli sabar. Jadi ada dua perkara, yang mana dua perkara itu menjadi penentu. Kalau dua perkara itu ada, maka orang itu akan dicatat oleh Tuhan sebagai syakiron sabiron, orang yang ahli syukur, ahli bersabar. Barang siapa yang tidak ada dua perkara itu di dalam dirinya, maka dia bukan termasuk ahli syukur, bukan termasuk orang yang ahli sabar. Apa dua perkara itu? Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqah. Barang siapa yang memandang dalam urusan agamanya, memandang ilaman kepada orang huwa, yang bahwasanya ia itu fauqahu, di atasnya. Barang siapa yang memandang dalam urusan agama, dia memandang orang yang di atasnya, orang yang lebih baik. Faqatada, maka lalu ia mengikuti bihi dengannya. Wa nadhara, dan ia memandang ila fi dunyahu, di dalam urusan dunianya, memandang ilaman kepada orang wa, yang bahwasanya ia itu dunahu, di bawahnya. Sehingga karena dalam urusan duniawi dia mandangnya ke bawah, memandang orang yang kehidupannya lebih menderita daripada dirinya. Fahamidallah, maka lalu ia memuji Allah, dia bersyukur. Ala ma faddalahu, atas sesuatu yang mana Allah memberikan anugerah bihi dengannya, alaihi, atasnya. Katabahullah, maka Allah akan mencatatnya syakiran sebagai orang yang ahli syukur, sabiran, yang ahli sabar. Waman, dan bahasanya barang siapa nadhara, yang ia memandang fi dinihi, dalam urusan agamanya, memandang urusan agama ilaman huwa dunah, kepada orang yang di bawahnya. Dalam urusan ibadah dia justru memandang ke bawah. Saya masih baik, masih sholat, tetangga saya dia tidak sholat, dia sholatnya hanya maghrib tok. Kalau saya itu masih mending, masih sholat. Itu namanya memandang orang yang lebih parah dari dia dalam urusan agama. Wa nadhara, dan ia memandang fi dunyahu, dalam urusan dunianya, ilaman kepada orang huwa, yang bahwasanya ia itu fauqahu, di atasnya. Dalam urusan duniawi dia memandang ke atas. Fa asifa, karena yang dipandang itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya bergelimang harta. Fa asifa, maka dia merasa susah, merasa sedih, dia akan meratapi. Kenapa hidupku tidak seperti dia? Dia hidupnya enak, uang banyak, hidupnya bergelimang harta. Saya hanya seperti ini. Dia akan meratapi hidupnya. Alama fatahu, atas sesuatu yang hilang padanya. Orang yang perilakunya seperti itu, urusan agama dia mandang kepada orang yang lebih rendah, sehingga dia tidak ada keinginan untuk meningkatkan ibadahnya. Lalu yang dia pandang itu orang yang lebih parah. Bahkan dia dia terus merasa lebih baik dari orang lain. Saya masih mending, masih sholat, tetangga saya tidak sholat, sholatnya hanya 1 kali. Dia selalu merasa lebih baik dari orang lain. Dalam urusan duniawi dia mandangnya ke atas terus, sehingga yang ada adalah meratapi kehidupan, tidak pernah bersyukur. Makanya lam yaktubuhullahu, maka Allah tidak akan mencatatnya syakiran sebagai orang yang ahli syukur, wala sabiran, dan tidak pula orang yang ahli bersabar. Hadzal hadis, bahwasanya hadis ini itu jami'un, yang menggabungkan, li jami'i anwa'il khairi, kepada semua macam-macamnya kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna, maqalah yang ke-27.
Qala berkata siapa syairu seorang penyair min bahril kamili dari bahar kamil al-majzui yang dikurangi satu bagian. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun, itu bahar kamil dikurangi satu bagian berarti tinggal dua, jadi tinggal 4. Yang tadinya 3 atau 6 sekarang menjadi 4. Mutafa'ilun 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 ya mambidun ya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya man, wahai orang, bidunyahu yang dengan duniawinya istaghala ia sibuk, wahai orang yang selalu repot dengan urusan duniawi. Qad gharrahu tulul amal, sungguh telah membujuknya tulul amali, panjangnya angan-angan. Wahai orang yang merasa repot dengan urusan duniawi, kamu telah terbujuk dengan panjangnya angan-angan. Cita-citamu tahun depan kamu akan membangun rumah, kamu akan beli ini beli itu, padahal umurmu belum tentu sampai untuk tahun depan. Bahkan hari esok pun itu tidak ada jaminan kalau kamu masih hidup. Awalam yazal fi ghaflatin, tidakkah ia terus menerus fi ghaflatin, di dalam kelalaian, hatta dana minhul ajal, sehingga mendekat minhu darinya apa al ajalu, masa kematian. Sampai kapan dia akan terus seperti itu, hidup dalam kelalaian? Malaikat Israel sudah menunggu, tapi dia tidak ada persiapan. Dia lupa kalau kematian itu semakin mendekat. Al mautu ya'ti baghtatan, padahal kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada orang mati itu dikasih kabar, kecuali orang yang akan dieksekusi, kecuali orang yang kena kasusnya sudah terlalu besar sehingga dia harus dihukum mati. Ya mungkin itu dikasih tahu, kamu tanggal sekian kamu dieksekusi mati. Tapi rata-rata orang meninggal itu tidak dikasih kabar, tidak dikasih kabar. Wal qabru, sedangkan kubur itu sundukul amali, adalah tempat penyimpanan amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal, maka isbir, bersabarlah, ala ahwaliha, atas ahwal, hal-hal yang mengerikan di dunia ini. Artinya kita sabarlah dengan semua ujian yang kita terima. La mauta illa bila ajal, la mauta, tidak ada kematian, illa bila ajali, melainkan dengan datangnya kepastian. La mauta, tidak ada kematian, illa bil ajali, melainkan dengan datangnya masa. Wa rawad Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul mengatakan tarkududnya amarru minas sibri, tarkududnya bahwasanya meninggalkan duniawi, meninggalkan dunia, meninggalkan urusan dunia, meninggalkan urusan duniawi itu amaru, lebih pahit, lebih berat, lebih pahit minas sibri, daripada bertawali, daripada jamu yang paling pahit. Wa asyaddu, dan lebih berat min hatmi suyufi, daripada mengayunkan pedang fi sabilillahi, di jalan Allah. Jadi meninggalkan urusan duniawi itu memang berat, lebih pahit daripada jamu yang paling pahit, dan lebih berat daripada mengayunkan pedang di jalan Allah. Wala yaturkuha ahadun illa a'tahullah mithla ma yu'ati syuhada, dan tidaklah meninggalkan urusan duniawi siapa ahadun, seseorang,
illa a'tahu, melainkan akan memberikan kepadanya siapa Allah mithlama, seumpama sesuatu, yu'ti, yang mana Allah memberikan asyuhada'a, kepada para syuhada. Setiap kali orang yang meninggalkan urusan duniawi, maka Allah akan memberikan kepadanya derajat syuhada. Wa yatrukuha, kenapa orang yang meninggalkan urusan duniawi, meninggalkan gemerlapnya urusan duniawi ini, dia mendapatkan pangkat, mendapatkan derajat syuhada. Padahal orang yang mati syahid itu kan orang yang meninggal karena perang. Karena perang dia meninggal berlumuran darah. Lah orang yang meninggalkan duniawi itu tidak harus perang. Tapi kenapa pangkatnya kok disamakan? Karena orang yang meninggalkan duniawi sejatinya dia sedang berperang dengan nafsunya sendiri, yang mana karakter nafsu itu menginginkan duniawi. Kok dia bisa meninggalkan duniawi ini, meninggalkan hidup, meninggalkan kemewahan duniawi ini, maka sejatinya dia telah menang dalam peperangan, berperang dengan nafsunya sendiri. Karena tidak ada musuh yang paling bahaya melainkan nafsu kita sendiri. Musuh yang paling berbahaya itu bukan dari luar tapi dari dalam, yaitu nafsu kita sendiri. Wa tarkuha, dan bahwasanya meninggalkan dunia itu qillatul akli, adalah sedikitnya makan. Tidak harus sedikit juga, sederhana. Syukur-syukur bisa sedikit, sudah sederhana, terus makannya juga sedikit. Wasyabai, dan meninggalkan kenyang. Wa bughudus sanai, wa bughdu wasabai, dan meninggalkan kenyang. Wa bughdu sanai, dan tidak suka sanjungan, tidak suka sanjungan, tidak suka pengakuan. Minan nasi, dari manusia. Fa innahu, maka sesungguhnya kenyataannya itu man, bahwasanya barang siapa ahabba sana, yang ia suka disanjung, minan nasi, dari manusia, ahabbat dunya, maka berarti dia cinta duniawi. Barang siapa yang hidup ingin dapat pengakuan, maka sejatinya ya dia cinta duniawi, pengakuannya dari orang-orang dunia. Wa na'imah, dan mencintai kenikmatan duniawi. Jadi orang yang menginginkan dia itu diakui oleh semua orang, bahwasanya dia orang baik, dia orang yang soleh, dia orang yang ahli ibadah, maka sejatinya dia orang yang sangat cinta dengan duniawi, meskipun perilakunya ahli ibadah. Waman sarahun na'imu, waman, dan bahasanya barang siapa sarahu, yang menyenangkannya apa na'imu, kenikmatan, kulla na'imi, ya segala kenikmatan. Siapa yang dia ingin mendapatkan kesenangan berupa kenikmatan yang sempurna, faliyada, maka hendaklah ia meninggalkan ad-dunya, urusan duniawi, wathana'a, dan meninggalkan sanjungan, artinya dia tidak suka disanjung, minan nasi, dari manusia. Warwa Ibnu Majah annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mangkanat niyatuhul akhirata, barang siapa yang niatnya hidup di dunia adalah akhirat. Barang siapa yang hidupnya sekarang dia punya niatan, dia punya cita-cita, cita-citanya adalah akhirat, jama'allahu lahu syamlah, maka Allah akan mengumpulkan syamlahu, sesuatu yang tercerai-berai darinya. Maka hidupnya akan diatur serapih mungkin oleh Allah. Hidupnya akan diatur. Wa ja'ala, dan Allah akan menjadikan ghinahu, kecukupannya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Hatinya akan dijadikan hati yang cukup, tidak ngeresah, tidak merasa kekeringan, tidak merasa kekurangan terus. Wa atathu dunya raghimatan, dan kalau sudah seperti itu akan datang kepadanya duniawi raghimatan, dalam keadaan asor. Artinya dalam pandangannya dunia itu sangat remeh, ya karena cita-cita utamanya adalah akhirat. Wa man, dan bahasanya barang siapa kanat, yang ada niyatuhu, niatnya itu adunya, duniawi. Barang siapa yang niatnya adalah ingin mendapatkan duniawi ini, dia hidup di dunia menginginkan dunia, berarti kan tidak ada peningkatan. Farraqallahu alaihi syamlah amrahu, farraqa, maka akan mencerai beraikan, akan mencerai beraikan
Siapa Allahu alaihi atasnya amrahu urusannya, maka urusannya akan dibikin ruwet. Jadi hidup ruwet itu ternyata kata Rasul itu penyebabnya diantaranya karena cita-cita kita hanya mencita-citakan urusan duniawi. Hidup ini akan semakin ruwet ketika cita-cita kita hanya urusan duniawi. Tambah ruwet. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan rasa fakirnya di depan matanya. Tidak ada cukupnya, kurang terus, tidak ada syukurnya. Hidup tidak ada enaknya. Hidup semakin ruwet, hati semakin kering, hati semakin resah. Walam ya'tihi dunya, dan ternyata meskipun dia sudah hidup penuh dengan keruwetan, hati tidak pernah cukup, dia sudah banting sana banting sini, ternyata dunia yang datang kepadanya itu tidak lebih dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Walam ya'tihi, dan tidaklah datang kepadanya minat dunya, dari duniawi, ilama, melainkan sesuatu kutiba lahu, yang telah ditentukan baginya. Jadi orang yang hidupnya itu hanya mementingkan urusan duniawi, dia akan mendapatkan duniawi sebagaimana jatah dari Tuhan. Orang yang mementingkan hidupnya untuk cita-cita akhirat, juga dia akan mendapatkan duniawi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Artinya tidak ngaruh kita itu mau bersungguh-sungguh mencari duniawi dengan kita ala kadarnya, dan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, itu tidak ngaruh di urusan rizki. Rizki akan datang kepada kita sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Banyaknya rizki bukan karena banyaknya pekerjaan. Banyaknya rizki bukan karena banyaknya pekerjaan, karena rizki itu jatah. Wal maqalatu tsaminatu wal isyruna, makalah yang ke-28 itu an Abi Bakrin, dari Abu Bakar Dalfi bin Jahdarin Asy-Syibli rahimahullahu taala, Baghdadiyin al-Maulidi, Baghdadi al-Maulidi yang kelahiran Baghdad, wal mangsyai, dan pertumbuhannya, sahibil Junaidi, yaitu temannya Junaid, wa man fi asrihi, dan orang-orang yang berada di masanya, Malikil madhab, yang bermadhab Maliki, asya sab'an wa thamanina sanatan, beliau hidup sampai usia 83 tahun. Wa mata sanata arba'a wa thalathina, wa mata, dan beliau meninggal sanata arba'in, pada tahun 4, wa thalathina, dan 30, wa thalathimi'atin, dan 300. Beliau meninggal tahun 334 Hijriah. Wa qabruhu, dan bahwasanya kuburnya itu di Baghdad. Wa huwa, bahwasanya ia itu mina audzama ila arifina, termasuk agung-agungnya para arifin, orang-orang yang kenal billahi, dengan Allah Ta'ala. Qala, ia berkata fi munajatihi, di dalam munajatnya, Ilahi inni ahabbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri. Ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku itu uhibbu, aku menginginkan, an ahabu, agar aku memberikan, aku menginginkan untuk memberikan laka kepadamu jami'a hasanati, semua kebaikan-kebaikanku, ma'a faqri, bersamaan dengan kefakiranku. Ayah tiaji, artinya hajatku, lil hasanati, kepada kebaikan-kebaikan, wa dha'fi, dan kelemahanku, ketidakmampuanku, ayah ajizi, artinya ketidakmampuanku, an iktsaril ibadati, dari memperbanyak ibadah. Wahai Allah, saya itu orang yang fakir, artinya berhajat kepadamu, berhajat kepada banyaknya ibadah. Karena nyaman atau bahagianya orang di akhirat itu nanti diantaranya karena engkau mentakdirkan orang itu banyak ibadah. Jadi intinya saya itu membutuhkan banyaknya ibadah. Tapi aku menginginkan memberikan semua kebaikanku kepada engkau, meskipun sebetulnya aku membutuhkan.
Ketika aku berikan kepadamu, berarti kan aku tidak punya kebaikan. Karena memang itu kebaikanmu. Padahal saya itu sangat membutuhkannya. Itulah saya ya Allah. Saya itu menginginkan memberikan kebaikanku kepada Engkau bersamaan dengan hajatku kepada kebaikan itu dan ketidakmampuanku untuk memperbanyak ibadah saya hanya itu saja. Itu pun aku berikan semuanya kepada Engkau. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi, maka bagaimana mungkin engkau tidak cinta, tidak menginginkan sayyidi, wahai sayyidku. Lafaz sayyidi bihadfi harfin nida, asalnya fa kaifa la tuhibbu ya sayyidi, maka bagaimana mungkin engkau tidak menginginkan wahai tuanku, wahai Tuhanku, antahaba, agar engkau memberikan li kepadaku, aitas maha, artinya engkau memberikan kemurahan li kepadaku, memberikan kemurahan jami' as-sayyiati, artinya mengampuni jami' as-sayyiati, pada semua kesalahan atau keburukan-keburukanku, ma'arinaka, bersamaan dengan tidak membutuhkannya engkau tidak memerlukan, maulaya wahai Tuhanku, anni, dariku. Wahai Allah, bagaimana mungkin engkau tidak menginginkan memaafkan semua kesalahanku? Toh kesalahanku itu tidak akan ngefek apa-apa bagimu. Apa susahnya sih memaafkan saya? Kira-kira seperti itu maknanya. Jadi wahai Tuhan, saya itu seorang hamba yang mana kebaikan saya hanya itu saja. Itu loh, saya ingin memberikan semua kebaikanku kepada Engkau. Padahal saya juga membutuhkannya. Dan saya itu tidak mampu untuk memperbanyak ibadah saya ya hanya itu saja. Maka bagaimana mungkin Engkau sebagai Tuhan yang maha kaya, Engkau tidak ingin memaafkan kesalahanku, yang mana kesalahanku itu juga tidak akan berpengaruh apapun kepada dirimu. Ay adzabi, artinya menyiksaku. Tidak ada perlunya juga engkau menyiksa aku. Tidak ada untungnya juga bagi engkau. Tidak ada untungnya engkau menyiksa aku ya Allah. Karena dosaku itu tidak akan menjadikan engkau turun harga, engkau turun derajat. Fa inna sayyi'ati la tadurruka, karena sesungguhnya kesalahanku atau keburukanku itu la tadurruka, tidak akan membahayakan dirimu. Mana mungkin engkau sebagai seorang Tuhan itu akan merasa rugi, merasa bahaya, merasa rugi karena keburukan seorang hamba. Wa hasanati la tanfa'uka, dan kebaikanku itu la tanfa'uka, juga tidak akan berguna padamu. Waqad ajazani ba'dul fudhala, dan benar-benar telah memberikan ijazah kepadaku siapa ba'dul fudhala'i, sebagian orang-orang yang utama, an aqra'a, agar aku membaca ba'da sholatil jum'ati, setelah sholat Jum'ah, sab'a marratin 7 kali, hadil abyata thalathata, pada bait yang 3 ini, min bahril wafir, dari bahar wafir. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Mufa'alatun fa'ulu, mufa'alatun fa'ulu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahab li zallati waghfir dhunubi, fa innaka ghafiru dhanbil azimi, wa amilni muamalatal karimi, wa thabbitni ala nahjil qawimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, aku bukanlah, ahlan itu ahli, layak, pantas, lil firdausi, bagi surga firdaus. Ya Allah, saya sungguh tidak layak untuk masuk surga firdaus. Wala aqwa, dan aku tidak kuat, ala naril jahimi, atas neraka jahim. Ya Allah Gusti,
saya itu tidak layak masuk surga. Tapi seandainya aku masuk neraka, saya tidak kuat ya Allah. Fahabli zillati, maka berikanlah li kepadaku, artinya maafkan. Zillati, kesalahanku, terplesetku, waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Sudahlah ya Tuhan, ampuni dosa saya. Toh dosa saya itu tidak akan merugikan dirimu. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, maka sesungguhnya engkau itu ghafirudz dzambi, zat yang mengampuni dosa al-azimi, yang agung. Wa amilni muamalatal karimi wa thabbitni 'alan nahjil qawimi. Wa amilni, dan muamalahkan aku, jadikan aku orang yang bermuamalah, muamalatal karimi, pada muamalahnya orang-orang mulia. Ya Allah, takdirkan hamba menjadi orang yang punya perilakunya orang mulia. Wa thabbitni 'alan nahjil qawimi, dan tetapkanlah aku 'alan nahji, atas jalan al-qawimi, yang lurus. Jadikan hamba orang yang benar ya Allah. Hikayatun, satu hikayah. Kalau qadima, datang siapa Asyibli, Syashibli, ala bani Mujahidin, atas ibni Mujahid, fa'anaqahu, maka dia merangkulnya. Fa'anaqahu, maka merangkulnya siapa? Ibnu Mujahid. Jadi Syashibli datang kepada Ibni Mujahid, kemudian Syashibli dirangkul, dipeluk oleh Ibni Mujahid. Wa qabila baina ainaihi, dan beliau mencium di antara kedua matanya. Fasu'ila, maka ditanya, angdzalika, dari yang demikian itu. Jadi Ibni Mujahid itu mencium Syashibli, memeluknya, menciumnya. Maka ditanyakan kepada Ibni Mujahid, ngapain kamu seperti itu? Maka faqalah, maka Ibnu Mujahid mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa qad aqbala Syibli. Saya Ibnu Mujahid itu mencium Syekh Syibli. Kenapa? Karena saya melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin naumi, di dalam tidur, wa qad aqbala Syibli, benar-benar ia mencium Syekh Syibli. Kalau seorang Kanjeng Nabi saja itu mencium Syashibli, apalagi saya. Faqama, maka berdiri siapa? An-Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilahi, kepadanya. Waqabala, dan ia mencium, Kanjeng Nabi mencium, baina ainahi, di antara kedua matanya Asyibli. Faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, ataf'alu hadza bisyibli, engkau melakukan semua ini kepada Asyibli, kenapa ya Rasul? Engkau seorang utusan, seorang Rasul, engkau mencium Asyibli. Qala, Kanjeng Nabi berkata, na'am, iya, kenapa? Innahu, sesungguhnya Asyibli itu lam yusalli faridatan, dia tidak pernah melakukan sholat fardu, illa, melainkan, wahuwa, sedangkan ia, bahwasanya ia itu yaqra'u khalfaha, ia setiap kali sholat ia selalu membaca setelah sholat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ila akhiril ayat ini, sampai akhir ayat. Jadi saya mencium Asyibli itu karena beliau punya amaliyah istimewa. Tidak pernah Asyibli itu sholat fardu, melainkan setelah sholat fardu beliau itu membaca wirid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat itu yang dibaca oleh Asyibli setiap ba'da sholat, sehingga beliau itu sampai dicium oleh Kanjeng Nabi. Subhanallah. Wa yaqulu, dan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu, dan Asyibli berkata, menambah wiridnya ketika membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ditambah
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sallallahu alaika ya Muhammad. Itu yang dibaca. Jadi laqad ja'akum sampai 2 ayat, terus ditambah sallallahu alaika ya Muhammad, semoga Allah memberikan rahmat ta'zim atas dirimu wahai Muhammad. Itu yang dilihat oleh Ibn Mujahid di dalam mimpinya. Fasa'altu, maka aku bertanya Asy-Syibliya kepada Syekh Syibli, amma yaquluhu, tentang sesuatu yang diucapkannya. Apakah benar dia kalau ba'da salat itu baca wirid seperti itu? Ba'da salat, setelah salat, fadzakara mithlah, maka ternyata dia menuturkan seumpamanya, dia mengatakan hal yang sama. Ternyata benar, memang itu yang menjadi wiridnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim sallallahu alaika ya Muhammad. Itu yang dibaca oleh Syekh Syibli sehingga dia sampai dicium oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatut tasi'atu wal 'ishrun, maqalah yang ke-29, qala berkata Asy-Syibli, qala Asy-Syibli berkata, orang yang pernah dicium oleh Kanjeng Nabi, idza aradta an tasta'nasa billah, jika kamu menginginkan, kamu merasa nyaman, merasa aring kalau bahasa Jawa, kalau kamu bisa ingin merasakan kemesraan bersama Allah, ayyaskunu qalbuka, artinya hatimu merasa tenang, merasa damai ma'allahi, bersama Allah, wala yang faru minhu, dan tidaklah hati itu berlari minhu, dari Allah. Fastauhish min nafsik, jika kamu menginginkan hatimu itu bisa merasakan kemesraan, kedamaian bersama Allah, dan hatimu tidak berlari dari Allah, fastauhish, maka resahlah dirimu, min nafsika, dari nafsumu. Maka kamu harus belajar tidak nyaman dengan dirimu, dengan nafsumu. Artinya kamu tidak menuruti nafsumu. Jadi belajarlah untuk tidak menuruti nafsu. Karena otomatis ketika nafsu tidak dituruti, dia merasa tidak nyaman, merasa resah. Jadi belajarlah untuk menjadikan nafsumu itu merasa resah, agar supaya dia nanti bisa merasakan kemesraan, merasakan kedamaian ketika bersama Allah. Faqta, artinya maka putuskanlah mawaddati nafsika, pada menyenangkan nafsumu. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila, ditanya siapa Asy-Syibli ba'da mauti, setelah wafatnya beliau, an halihi, tentang kondisinya, fil manami, di dalam tidur. Ketika Syekh Syibli itu meninggal, ada yang memimpikan tentang kondisinya Asy-Syibli. Orang yang mimpi ini bertanya di dalam mimpinya, faqala, maka ia berkata, maka Asy-Syibli ketika ditanya bagaimana keadaanmu, ya apa kabari, qala, maka Asy-Syibli berkata, qala Allahu liya Aba Bakrin. Qala berkata, qala berfirman siapa Allah, Allah li kepadaku. Kata Asy-Syibli, Allah itu berkata kepada saya, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Sebutan untuk Syekh Syibli, wahai Aba Bakrin, atadri bima ghafartu laka, taulah apa sebabnya aku mengampunimu. Atadri, tahukah kamu, bima, sebab apakah ghafartu, aku mengampuni, laka, untukmu. Kamu tahu apa sebabnya aku mengampunimu? Qultu, maka aku berkata, aku Asy-Syibli, bisolehi amali, ya dengan baiknya amal saya ya Allah. Engkau mengampuni aku ya dengan kebaikan amal saya. Qala, maka Allah menjawab, lah, bukan itu penyebabnya. Qultu, maka aku berkata lagi, aku Asy-Syibli, bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ubudiyahku.
Qala, Allah berfirman, lah bukan itu. Qultu, aku berkata, bihaji wa saumi wa solati. Kalau bukan itu mungkin sebab haji saya, sebab puasa saya, sebab sholat saya. Qala, Allah berfirman, lah bukan itu penyebabnya. Qultu, aku berkata lagi, bihujrati lisalihin wali thalabil ilmi, berarti sebab hijrahku, bihijrati, masya Allah, bihijrati, dengan hijrahku, lisalihina, kepada orang-orang saleh, wali thalabil ilmi, dan untuk thalabul ilmi. Mungkin karena saya hijrah menuju kepada orang-orang saleh, datang kepada orang-orang saleh, dan karena untuk mencari ilmu, mungkin itu penyebabnya. Qala, Allah berfirman, lah bukan itu penyebabnya. Qultu, aku berkata lagi, ilahi, wahai Allah, kalau bukan itu fabima, maka sebab apa? Lalu apa sebabnya ya Allah engkau mengampuni aku? Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, atadzkuru, kamu masih ingat enggak? Khina kunta, ketika kamu ada, ketika dulu, ketika kamu hidup di dunia, tamshi, kamu pernah berjalan, fi darbi Baghdad, di lorong, di kampung, di lorong di kota Baghdad, di kampung Baghdad, di sebuah lorong kamu lewat. Fawajadta hiratan, maka kamu waktu itu menemukan seekor kucing, sehiratan yang kecil. Ingat kan dulu ketika kamu masih hidup di dunia, kamu pas lewat di daerah Baghdad, waktu itu kamu menemukan ada seekor kucing kecil. Qad at'afahal bardu, yang mana keadaan kucing itu dulu sangat mengenaskan, sangat lemah karena kedinginan. Wahia apa iki kalimatnya? Oh, tanzawi, wahia tanzawi min syiddatih, wahia tanzawi, dan bahasanya kucing itu tanzawi, kalau makna Jawa itu apa? Ngeringkel, karena kedinginan. Jadi dia itu kedinginan, min syiddatihi, dari karena saking dinginnya dia. Jadi dia itu tidak bergerak saking dinginnya. Fa'akhadtaha, maka waktu itu kamu mengambilnya, rahmatan, karena merasa kasihan lah kepada seekor kucing tadi. Fa'adkhaltaha, dan engkau memasukkan kucing itu fi farwin kana alaika, di sebuah kantong, kana alaika, yang ada pada dirimu, karena kamu merasa kasihan kucing itu kedinginan sampai dia itu ngeringkel, cara Jawa. Kamu ambil dia, kamu masukkan ke sebuah kantong, wikoyatan, untuk menjaga lah baginya, supaya kucing itu merasa hangat. Fakultu, maka aku berkata, maka kata aku asyibli, naam, iya ya Allah, saya ingat dulu ketika hidup saya pernah melakukan itu. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, birahmatika litilkal hirrati rahimtuka, wa asyibli, wahai asyibli, sebab rasa kasihmu kepada seekor kucing itu, rahimtuka, maka balasannya adalah sama, aku merahmatimu. Karena engkau kasihan kepada makhlukku, maka aku akan merahmatimu. Wallahu a'lam bishawab. Wal maqalatu thalathuna, makalah yang terakhir dari bab Sunai, makalah yang ke-30 itu qala, berkata Asyibli berkata lagi, lau dzuqtum halawatal wuslah la'araftum miraratal qati'ah. Lau dzuktum, seandainya kalian sudah dapat merasakan halawatal wuslati, manisnya bersambung dengan Allah, ayil kurbu ma'allah, artinya dekat bersama Allah. Lau dzuktum, seandainya kalian bisa merasakan halawatal kurbi, manisnya bersambung, ayil kurbi artinya manisnya dekat ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala, la'araftum, maka pastilah kalian akan dapat merasakan, maka kalian akan mengerti miraratal qati'ati, betapa pahitnya perpisahan. Jadi kalau kalian sudah bisa merasakan manisnya bersambung dekat dengan Allah, maka kalian akan tahu betapa pahitnya ketika jiwa ini jauh dari Allah.
ayal bu'di artinya jauh, anhu dari Allah Ta'ala. Fa innahu, maka karena sesungguhnya al-bu'di anillah, jauh dari Allah, itu azabun azimun, merupakan azab yang besar, inda ahlillahi, menurut ahlillah, menurut orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang sudah bisa merasakan manisnya sambung bersama Allah, itu ketika dia jauh, itu mereka merasakan itu sebuah azab yang luar biasa. Wa kana min du'ai, dan itu termasuk dari doanya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berdoa, Allahumma rizukni ladzatan nazar ila wajhil karim wa syauqi ila liqa'ik. Wahai Allah, anugerahkan, rizikikan kepada kami ladzatan nazari, lezatnya memandang, ila wajhikal karim, kepada zatmu yang mulia, wa syauqi, dan merasa cinta, merasa rindu, ila liqa'ika, kepada berjumpa denganmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.